Ini merupakan tahun yang besar bagi Ethereum Layer 2 dengan project L2 seperti Arbitrum dan Optimism yang melihat pertumbuhan luar biasa bahkan di crypto bear market. Dan minggu ini kita ingin memperkenalkan ZK Sync kepada CryptoSias, salah satu Ethereum Layer 2 terbaru dan paling menarik yang diluncurkan tahun ini dengan rencana mereka yang ambisius untuk tahun 2023. Kalau begitu kita langsung lihat saja project ZK Sync. Apa itu ZK Sync? Pada intinya, ZK Sync adalah scaling solution layer 2 untuk Ethereum dengan memanfaatkan ZK Rollup yang memungkinkan ZK Sync untuk memanfaatkan security Ethereum dengan gas fees yang kecil jika dibandingkan dengan mainnet Ethereum. Kedengarannya tidak asing? Beginilah cara kerjanya layer 2 seperti Optimism dan Arbitrum. Tapi apa yang sebenarnya membedakan ZK Sync dengan mereka? Sebagian besar layer 2 yang ada belum kompatibel dengan EVM, yaitu Ethereum Virtual Machine, yang artinya pengembang aplikasi perlu mengubah coding mereka untuk menerapkan proyek Ethereum mereka ke layer 2. Namun ZK Sync adalah layer 2 pertama dengan ZK EVM yang memungkinkan pengembang dengan mudah menerapkan aplikasi mereka dari mainnet Ethereum ke ZK Sync dengan sedikit perubahan di kode. Ini adalah perkembangan yang sangat besar dibandingkan layer 2 lainnya. Lalu siapa tim di balik ZK Sync? ZK Sync sedang dibangun oleh Matter Labs dan dipimpin oleh CEO Alex Glikowski. Dan saat ini merupakan tim yang terdiri dari 90 orang, dan tim ini akan terus berkembang selama beberapa tahun mendatang. Mereka tidak hanya menargetkan masalah penting di Ethereum Space, tapi ZK Sync juga memiliki beberapa investor hebat. Pada November 2022, Matter Labs, perusahaan di belakang ZK Sync, mengumumkan putaran pendanaan Series C senilai $200 juta yang dipimpin bersama oleh Blockchain Capital, Dragonfly, A16Z, dan lainnya, yang menjadikan total pendanaan mereka menjadi $458 juta selama beberapa tahun terakhir. Sebelumnya pada tahun 2022, Matter Labs bermitra dengan BitDAO, DAO yang dimulai oleh Bybit, untuk meluncurkan DAO senilai $200 juta untuk mempercepat pertumbuhan ekosistem ZK Sync. Dana tersebut akan digunakan untuk berinvestasi pada public goods dan infrastruktur, grants untuk penelitian dan pengembangan, dan pendanaan penting lainnya untuk ZK Sync. Ini sangat luar biasa. Proyek apapun yang dapat mengumpulkan dana semacam itu selama bear market harus terus kita pantau CryptoSias, karena pastinya para investor melihat potensi besar di ZK Sync. ZK Sync memiliki sejumlah upgrade yang dijadwalkan untuk diluncurkan dalam beberapa bulan mendatang. ZK Sync meluncurkan fase Baby Alpha mereka pada akhir Oktober, yang merupakan fase pertama dari mainnet ZK Sync 2.0. Dan di akhir tahun ini, ZK Sync akan memulai fase Fair Onboarding Alpha mereka yang akan memungkinkan proyek untuk deploy smart contract ke jaringan dan juga pengembangan developer tools dan token bridging. Kemudian, diperkirakan di awal 2023, ZK Sync Full Launch Alpha akan diluncurkan yang akan membuka jaringan untuk semua pengguna dan projects yang akan menjadi milestone yang luar biasa dan kemungkinan akan ada beberapa peluang untuk terlibat dalam beberapa potensi airdrop. Tidak hanya itu, full decentralization ZK Sync dijadwalkan akan terjadi nantinya di tahun 2023 yang akan mencakup desentralisasi proof generation dari zero knowledge proofs, produksi blok, dan validasi transaksi. Dan desentralisasi ini tentunya melibatkan token. Karena jaringan ZK Sync saat ini dalam fase Baby Alpha, tidak banyak proyek yang tersedia saat ini. Namun, proyek seperti Chainlink, Uniswap, Aave, Curve, 1inch, dan SushiSwap telah menunjukkan niat mereka untuk diluncurkan di jaringan setelah ZK Sync ada di dalam fase Fair Onboarding Alpha. Secara total, lebih dari 150 proyek berencana untuk diluncurkan di ZK Sync. Salah satu proyek yang dapat digunakan saat ini adalah Zigzag, sebuah bursa terdesentralisasi. Tapi pertama-tama, CryptoSias akan membutuhkan wallet. Kalau kalian memiliki MetaMask, kalian bisa mulai menggunakan bursa ini sekarang juga. Zigzag Exchange terlihat seperti centralized exchange, dengan order book, charts, dan data dari perdagangan baru-baru ini. Tapi sebenarnya Zigzag adalah decentralized exchange. Dengan memanfaatkan transaksi cepat dari layer 2 seperti ZK Sync, pengguna bisa bertindak sebagai market makers dengan menambahkan likuiditas ke order book, memberikan pengalaman perdagangan yang mirip dengan centralized exchange. Walaupun di tahap ini, likuiditas Zigzag tidak sebaik centralized exchange, tetapi masih sangat mengesankan untuk melihat sebuah produk baru seperti decentralized exchange yang berbasis order book. Kita merekomendasikan CryptoSias yang tertarik untuk mencoba Zigzag supaya bisa memenuhi syarat untuk airdrop di masa mendatang. Sedangkan untuk proyek lainnya, CryptoSias mungkin harus menunggu sampai awal 2023. Sekali lagi kami ingatkan kalau ini bukanlah nasihat keuangan, tetapi kami membagikan informasi mengenai proyek apa yang berpotensi untuk menerima airdrop. Ingatlah untuk selalu melakukan riset kalian masing-masing.
Lalu sejauh ini apa yang kita ketahui tentang token ZK Sync? Mengikuti tren Ethereum Layer 2 lainnya, kita tahu bahwa akan ada token ZK Sync dengan ticker $ZKS. Namun, belum ada kabar mengenai tanggal pasti untuk rilis token atau informasi tentang bagaimana token akan didistribusikan ke komunitas. Kemungkinan token akan dirilis di full launch alpha dan seperti yang disebutkan sebelumnya, token tersebut pasti akan diluncurkan sebelum fase desentralisasi. Setelah fase fair onboarding diluncurkan akhir tahun ini atau awal 2023 dan proyek pun mulai dideploy, kita merekomendasikan untuk melakukan bridging dana dari Ethereum dan menguji sebanyak mungkin proyek untuk meningkatkan peluang CryptoSias dalam mendapatkan airdrop. Namun berhati-hatilah CryptoSias, sejumlah penipuan airdrop ZK Sync telah muncul selama beberapa bulan terakhir dalam upaya mengelabui pemburu airdrop. Jadi berhati-hatilah saat mencari informasi lebih lanjut di Twitter atau Google. Kami menyarankan CryptoSias untuk follow media sosial resmi ZK Sync dan Matter Labs untuk informasi resmi terkait airdrops dan bukan melalui source lainnya. Baiklah CryptoSias, bagaimana kesan kalian tentang proyek Ethereum L2 ZK Sync ini? Kalau diperbandingkan antara Arbitrum, Optimism, dan ZK Sync, CryptoSias sendiri lebih tertarik dengan yang mana? Jangan lupa untuk tulis pendapat kalian dan berbagi dengan CryptoSias lainnya di kolom komen. Dan juga jangan ragu untuk menuliskan pertanyaan kalian, apapun itu. Kita berharap konten kali ini juga memberikan pengetahuan yang berguna untuk para CryptoSias. Dan juga kalau kalian suka kontennya, jangan lupa untuk terus mendukung kami dengan clicking like, komen, sharing ke teman-teman kalian dan komunitas kalian, dan juga untuk subscribe. Dan juga jangan lupa untuk nyalakan notifikasi kalian supaya tidak ketinggalan update-update terbaru di Crypto Space hanya di Crypto Discover. Saya Leo mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.